Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri, demi waktu. Innal insyana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia dengan segala aktivitasnya adalah benar-benar dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan orang-orang yang mau beramal soleh, wa tawasau bil haqqi, dan mau berpesan dalam kebenaran, wa tawasau bis sabr, dan mau melaksanakan kesabaran dan berpesan dalam kesabaran. Hadirin yang dirahmati Allah, waktu ada 24 jam dalam sehari. Dengan 24 jam sehari, ada orang yang mampu mengurus dunia. Ada yang dengan 24 jam sehari, dia mampu mengurus perusahaan besar. Tapi ada yang dengan 24 jam dalam sehari, dia tidak mampu mengurus dirinya sendiri. Hafidoh yang hafal 30 juz, dia mampu menghafal dengan mudah. Tetapi kita yang juga memiliki 24 jam sehari, hafalan kita hanya sedikit dan sangat sulit untuk menambahnya. Berulang kali Allah bersumpah atas nama waktu. Ada wadl asri, demi waktu asar. Wadduha, demi waktu duha. Ada walaili, demi waktu malam. Wannahari, demi waktu siang. Hal tersebut menunjukkan betapa pentingnya waktu bisa menjadi kunci keberuntungan seseorang. Waktu, ada masa lalu, biarlah berlalu. Ada hari ini adalah penentu hari esok kita. Hari ini kita menanam kebaikan, maka hari esok kita akan memetik buah yang manis. Sebaliknya, kalau hari ini kita menanam keburukan, maka bisa jadi anak cucu kita nanti yang akan merasakan pahitnya kehidupan. Waktu juga tidak tahu kapan akan berakhir, kapan kita akan mati. Karena itu kita harus memanage sebaik mungkin waktu yang kita miliki untuk hal-hal yang bermanfaat. Islam mengajarkan kepada kita bagaimana kita memanage waktu yang kita punya, yaitu yang pertama, supaya kita tidak termasuk orang-orang yang merugi, maka kita harus amanu, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman menurut Imam Syafi'i adalah meyakini dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan melaksanakan dalam perbuatan. Kata-kata iman di dalam Al-Quran selalu didampingi oleh kata-kata amilus solihah, kata-kata beramal soleh. Walladzina amanu wa amilus solihah juga selalu berdampingan dengan kata-kata beramal soleh, menafkahkan hartanya. Para hadirin yang dirahmati Allah, Al-Quran mengajarkan kepada kita bahwa iman harus benar-benar ditegakkan. Menurut Ibnu Qayyim, iman berarti faham kebenaran. Disebutkan dalam hadis Rasulullah, may yuridillahu bihi khairun fayufaqihu fiddin.
Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk suatu kebaikan, maka difahamkanlah dia kepada agamanya. Faham tentang kebenaran. Untuk apa kita hidup kalau kita tidak faham dengan kebenaran? Untuk apa kita hidup kalau kita tidak mengerti hakikat kehidupan? Yang kedua, wa'amilus solihah, beramal soleh. Setelah kita faham tentang ilmu, tentang kebenaran, harus kita terapkan dalam bentuk amilus solihah. Untuk apa faham sholat kalau kita tidak mau melaksanakan sholat? Untuk apa faham sodako kalau kita tidak mau melaksanakan sodako? Kunci amal soleh itu ada dua. Yang pertama yaitu dilaksanakan dengan hati yang ikhlas. Yang kedua, cara melaksanakannya harus benar sesuai dengan syariat Islam. Itulah amal yang akan kita bawa mati, bukan gemerlap dunia dan seisinya. Yang ketiga, supaya kita tidak termasuk orang yang merugi, harus watawasau bil haq. Setelah kita faham ilmu, kita beramal soleh dengan ilmu, maka kita juga harus berpesan dalam kebenaran, menasihati orang lain dalam kebenaran. Orang yang mau menasihati harus bisa dinasihati, mau mendengarkan nasihat orang lain. Karena orang yang tidak mau menerima nasihat orang lain, dia tidak akan mampu menyampaikan nasihat kepada orang lain. Nasihat tentang kebenaran tidak harus dengan berceramah, dengan memberi tausiah, tetapi nasihat dengan tauladan yang baik, nasihat dengan mempermudah urusan orang lain dan tidak mempersulit, nasihat dengan simpati dan empati kepada orang lain. Kemudian yang keempat, supaya kita termasuk orang yang beruntung, adalah watawasau bis sabr. Sabar itu artinya menahan diri, menahan emosi, menahan perasaan, dan menahan hawa nafsu. Sabar dalam melaksanakan perintah Allah, sabar ketika ditimpa musibah, sabar dalam menjauhi kemaksiatan kepada Allah. Hari-hari kita yang kita latih dengan menahan diri, insya Allah akan mampu melahirkan sifat sabar dan pemaaf yang menjadi rahmat bagi semua orang. Semoga waktu yang kita miliki bisa menjadi amal soleh, menjadi dakwah, dipenuhi dengan keimanan yang semakin hari semakin tambah iman, dan dipenuhi dengan indahnya kesabaran. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan iddal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.